Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Tiara Laila Firza dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan materi tentang pemberontakan PRRI dan Permesta. Sebelum melanjut ke materinya, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian tentang PRRI dan Permesta. Apa sih PRRI dan Permesta itu? Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta atau yang sering disebut dengan PRRI dan Permesta adalah gerakan menuntut otonomi dan desentralisasi yang berpusat di Sumatera Tengah, khususnya Sumatera Barat dan Sulawesi Utara, terutama di Minahasa. Pada mulanya tidak dimaksudkan sebagai sebuah gerakan militer menentang Jakarta. Ia lebih berupa gerakan perjuangan agar pola kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pusat di Jakarta memperhatikan aspirasi atau kepentingan daerah luar Jawa. Pemberontakan PRRI Permesta adalah peristiwa separatis berupa gerakan revolusi oposisi pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan yang tidak puas terhadap pusat karena mengistimewakan Jawa dalam hal pembangunan daerah. Kondisi pemerintahan yang belum stabil serta belum meratanya kesejahteraan membuat banyak tuntunan memisahkan diri di berbagai daerah. Salah satu pemicu gerakan separatis adalah ketidakpuasan antara pusat dan daerah yang menganggap Jawa terlalu diistimewakan dibanding dengan wilayah lain. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pemberontakan PRRI. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI adalah gerakan separatis yang muncul pada tahun 1950 di Sumatera. PRRI diprakarsai oleh beberapa tokoh, diantaranya Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Mr. Syarifuddin Prawiranegara, Mr. Asad DT Mudo, Maludin Simbolon, Profesor Dr. Sumidro Joyo Hadikusumo, Muhammad Syafi'i, JF Warau, Saladin Sarumpait, Muhtar Lintang, Saleh Lahade, Ayah Gani Usman, dan Dahlan Jambet. PRRI kemudian membentuk Dewan Banteng pada tanggal 20 Desember 1956. Letkol Ahmad Hussein kemudian merebut kekuasaan pemerintah daerah dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo. Melalui alasan bahwa gubernur tidak menjalankan pembangunan daerah, Letkol Ahmad Hussein kemudian memutuskan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1958. PRRI kemudian menuntut 3 hal dari pemerintah pusat, diantaranya 1. Dibubarkannya Kabinet Juanda, 2. Muhammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX membentuk pemerintahan sementara sampai pemilihan umum berikutnya akan dilaksanakan, dan yang terakhir, Soekarno kembali pada posisi konstitusionalnya. Tuntutan diajukan kepada pemerintah pusat karena dianggap tidak adil kepada warga sipil dan militer terkait pemerataan dana pembangunan. Reaksi dari pemerintahan adalah dengan melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta Angkatan Perang RI atau biasa disebut APRI. Selama masa operasi militer, diketahui korban jiwa sebanyak 22.174 jiwa, 4.360 orang luka-luka, dan 8.072 orang menjadi tawanan. Abdul Haris Nasution berusaha melakukan pendekatan secara intensif melalui jalur damai agar PRRI kembali setia kepada NKRI. Wilayah Sumatera Barat akhirnya dapat dikuasai oleh APRI pada tahun 1960. Elemen sipil dan tentara dari PRRI diberikan amnesti melalui keputusan Presiden nomor 322 tahun 1961 pada 22 Juni 1961. Namun pada kenyataannya, amnesti ini tidak memberi dampak apapun karena pelajar dan mahasiswa masih hidup dalam tekanan. Selanjutnya, pemberontakan Permesta. Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta yang biasa disebut Permesta merupakan gerakan separatis yang terjadi pada tahun 1957 oleh pemimpin militer Indonesia Timur. Gerakan Permesta dipimpin oleh
Kolonel Venje Sumual, seorang perwira militer yang terlibat dalam peristiwa revolusioner. Pemberontakan Permesta dilatar belakangi oleh kekecewaan terhadap pusat karena menganggap mengistimewakan Jawa. Berkembangnya sentimen ini kemudian bermuara pada aspirasi pemisahan diri dari Indonesia, bermula dari permintaan Gubernur Sulawesi Andi Pangerang Petarani kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Mendagri R. Sunarjo pada 1957. Permintaan ini ditunjukkan kepada pemerintah pusat agar memberikan otonomi yang lebih besar khususnya Indonesia Timur, termasuk pemerataan proyek pembangunan daerah. Hal ini ditindaklanjuti melalui Andi Burhanuddin dan Heng Rondonuwu yang berangkat dari Sulawesi menuju Jakarta untuk kembali mendesak pemerintahan pusat. Panglima Letkol Venje Sumual juga melakukan hal yang sama namun mengalami kegagalan. Pada 2 Maret 1957, Letkol Venje Sumual kemudian memproklamasikan untuk wilayah Indonesia Timur melalui Piagam Permesta. Isi Piagam Permesta yaitu: pertama-tama, dengan meyakinkan seluruh pimpinan dan lapisan masyarakat bahwa kita tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia dan semata-mata diperjuangkan untuk perbaikan nasib rakyat Indonesia dan penyelesaian bengkalai revolusioner. Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah mengupayakan untuk mengakhiri pemberontakan melalui pendekatan non-militer dan operasi militer. Pada pendekatan non-militer, Permesta diajak berunding solusi terbaik dalam penyelesaian kesenjangan pusat dan daerah. Sedangkan operasi militer dilakukan operasi Merdeka, dan operasi Sadar. Penumpasan Permesta dianggap lebih sulit daripada wilayah lain karena adanya campur tangan negara asing. Kekecewaan yang dirasakan oleh para politisi dan perwira tidak hanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia. Selain itu, kedekatan Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia juga membuat para politisi dan perwira di daerah tidak senang, karena banyak dari mereka yang sangat anti-komunis dan pro-barat. Karena bersikap anti-komunis, mereka pun mendapat dukungan dan bantuan dari Amerika Serikat yang saat itu sedang terlibat perang dingin melawan Uni Soviet dan negara-negara komunis. Bantuan dari Amerika Serikat diberikan melalui CIA pada 1958, dimulai dengan memberi bantuan terselubung untuk PRRI dan Permesta. Dukungan CIA terhadap pemberontak Permesta datang dengan 15 pesawat pengebom B-26 dan beberapa pesawat tempur P-51 Mustang. Selain pesawat, CIA juga membantu dengan memberikan sejumlah senjata, peralatan, dana, serta tentara bayaran dari Taiwan, Polandia, Filipina, dan Amerika Serikat. Dengan bantuan CIA, para pemberontak mulai melakukan serangan udara terhadap kota-kota di Sulawesi dan Maluku yang dikendalikan oleh pemerintah pusat. Kota-kota yang dibom termasuk Balikpapan, Makassar, dan Ambon. Menghadapi serangan dari Permesta, TNI memutuskan melakukan operasi militer. Dalam operasi ini, pesawat B-26 ditembak jatuh pada 18 Mei 1958 oleh pilot Ignatius Dewanto di Ambon. Saat itu, pesawat B-26 sedang dikendalikan oleh agen CIA Allen Pope yang berhasil ditangkap hidup-hidup. Ditangkapnya Allen Pope ini kemudian memperlihatkan keterlibatan CIA dalam pemberontakan Permesta. Setelah Allen Pope ditangkap, CIA pun memutuskan untuk berhenti mengirim bantuan kepada Permesta. Sebagai gantinya, Allen Pope
Alan Pope dilepas ke Amerika Serikat. Pada 17 Desember 1960, Permesta menyetujui mengakhiri pemberontakan setelah pemerintah pusat membagi Provinsi Sulawesi menjadi dua, yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pada Oktober 1961, akhirnya seluruh wilayah yang dikuasai Permesta mampu direbut melalui operasi militer. Permesta secara resmi berakhir dan pemerintah memberikan amnesti kepada mereka melalui keputusan Republik Indonesia nomor 322 tahun 1961. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata, nama, tempat, tanggal, dan yang lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.